Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Alif Wibisono dan ini narasumber saya yang bernama Mas Uki. Kenapa Mas Uki memilih Gunung Sindoro sebagai pendaki? Karena saya itu ingin mencoba hal yang baru. Apa ada mitos atau cerita unik seputar Gunung Sindoro yang Mas Uki tahu? Ada, kan saya itu pendakian itu jalur via Larung itu melalui jalan desa lah. Nah, di situ saya membawa bapak itu, saya tanya, memangnya kita boleh mendaki dengan ganjil dan tidak boleh berlawan kasar saat pendakian? Kata bapak itu ya tidak boleh. Apa saya belum tahu persiapan sebelum naik di Gunung Sindoro? Yang pasti itu fisik dan peralatan logistik lah. Bagaimana kondisi jalur saat masih naik di Gunung Sindoro? Yang pasti itu curam, terjal, dan itu habis hujan lah Hamin satunya. Apa saya belum tahu tantangan terbesar apa yang Mas Uki naik di Gunung Sindoro? Kalau naiknya itu sih nggak ada, tapi turunnya itu yang ada itu diganggu lah baratnya. Apa saya belum tahu kira-kira berapa jam sampai ke Gunung Sindoro? Cuma 1 jam itu via darat. Silakan Mas Uki ceritakan perjalanan dari rumah sampai ke Gunung Sindoro. Saya mulai ceritanya itu waktu itu dari seminggu sebelumnya itu pada hari Jumat itu saya WA di grup itu saya chat, kita naik mau berai ini. Nah itu teman saya itu cuma ada 4 orang yang menjawab. Nah 4 orang itu yang pertama Ifar, Rizky, Farel. Nah kita itu janjian minggu depan hari Jumat. Kita skip lah ke hari Jumat itu. Pas hari Jumat itu kita kumpul di rumah teman Jumat pagi kita ngopi sempat dulu dan makan lah. Nah, kita langsung berjalan dari mulai rumah teman saya itu kan Jogja. Nah, kita jalan sampai ke basecamp itu sekitar 1 jaman lah. Kita registrasi dulu. Registrasi itu satu orang itu 35.000 lah. Nah kita duduk di basecamp dulu, kita istirahat, kita meres lah itu. Nah terus kita makan dan ngopi lah sampai jam 9 siang. Dan siang kita naik dari basecamp itu sampai pos 1 itu kan waktu 1 jam lah. 1 jam. Nah 1 jam itu sampai sana itu nanti jam 10 kita meres di pos 1, langsung kita lanjut ke pos 2. Pos 2 itu dengan waktu 1 jam setengah lah, tapi kita agak lambatan lah, jadi molor sampai 2 jaman lah, jadi sampai pos 2 itu jam 12 kita naik dari pos 2 sampai pos 4 itu kita jalan biasa santai lah, ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol lah. Pos 4 itu jam 5 itu kita lihat sunset lah, kita ngopi, kita cepat itu, terus kita itu turun itu sekitar jam 6 itu dari pos tadi itu sudah awalnya agak nggak enak, mulai ada bau yang nggak enak gitu lah. Nah, dari situlah mulai agak lain lah. Nah, turun lah dari pos 4 ke pos 3, kita ngecas, kita buka lah. Itu dari pos 3 itu jam 7-an lah, jam 7 kita beres dulu lah, kita
obat, kita minum, kita langsung kita turun dari pos 3 menuju pos 2 itu kan kita melewati savana itu ada sosok kuda dan masuk kuda tapi setengahnya manusia tapi nggak ada kepala. Tapi teman saya itu yang 3 orang itu melihat itu punya anak merah. Kita nggak ada lawan di situ. Nah turun dari pos 2 itu langsung kita res lah di pos 2, minum lah, langsung kita turun nanti di pos 1 lah gitu lah. Ada sosok kuntilanak yang bertanya di atas pohon lalu melihat kita saat kita berjalan di kan itu pas pertengahan pos 2 menuju pos 1 itu kanannya itu hutan terus kirinya pun juga itu dinampakin sosok kuntilanak itu kita semua itu melihat. Terus kita bawa ke pos 1 kita jam 9 lah, 9 itu kita start dulu, kita ngopi situ, kita turun ke base camp. Di base camp itu kita pamitan sama orang base camp. Terus kita itu mencari penginapan di sekitar Gunung Sindoro. Nah terus nggak sampai di situ, terornya sampai ke penginapan itu juga. Waktu itu kan sudah balik ke base camp, kita itu udah bersih lah. Terus ini tinggal si Rizky mandi kan ada itu di kamar mandi ada ventilasi itu kan dari kaca itu ada yang mengintip lah katanya. Tapi dia agak kaget lah, kita terus cerita di situlah terus kita turun pulang lah. Biasalah nggak ada apa di pas nggak ada apa. Udah sampai di situ aja lah. Saya pendakian dari rumah sampai Gunung Sindoro sampai turun lah. Nah itulah terornya yang nggak ada ngalamin lah. Apa di rumah masih ada teror? Kebetulan itu nggak ada, udah sampai cuman sampai di penginapan terornya itu. Terima kasih podcast dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.